ngobrol gitu. Udah ya, jangan move ya. Ya, Oke. udah. Oke. Menanggapi mungkin menanggapi soal somasi dan berperan, kamu sendiri terlihat cukup santai, tidak ingin menanggapi. Kenapa sebenarnya? Karena saya sadar betul saya tidak melakukan kesalahan apapun. Karena di Indonesia ini edukasi bukan sebuah kesalahan. Gitu. Tapi belakangan kamu terlihat menggandeng beberapa nama pengacara nih, kayak Bang Sunan, terus juga ada Bang Hotman. Ini satu bentuk jaga-jaga dalam tanda kutip, mengingat Mbak Rara ada di lingkungan pemerintah. Ya. Itu seperti apa? Enggak sih, karena kalau yang kemarin Bang Hotman, Bang Sunan Kalijaga nambah link perkenalan aja sebenarnya. Oke. Memang kayak kemarin Bang Sunan juga itu ketemu di satu event yang sama. Bang Hotman juga ketemu di satu event di Palembang. Jadi memang kebetulan ketemu, ngobrol banyak, saya juga konsultasi hukum gitu. Selesai. Berarti belum ada artinya tanda tangan kuasa hukum gitu ya? Tanda tangan kuasa hukum sama Bang Sunan Kalijaga. Sama Sunan. Iya ada, karena memang Bang Sunan tuh ngasih info ke saya juga, katanya banyak nih sel yang miris banget sama mereka-mereka itu, yang pansos-pansos itu gitu. Karena edukasi kamu jadi dibelok-belokin sama mereka. Nah banyak banget yang mau ngelindungin kamu, karena kan selama ini saya diem-diem aja. Karena bagi saya nggak ada apapun, saya nggak melakukan kesalahan apapun gitu. Ya saya mah akhirnya ya udah bersedia ketika ada yang mau membantu gitu. Kalaupun nantinya ada masalah hukum gitu ya, kan kita belum tahu juga. Tadi menarik sih, mengingat banyak lagi nih orang-orang yang muncul, yang kemudian mengatasnamakan ini itu, yang juga dasarnya dari ngorek-ngorek video lama kamu. Iya. Kamu menanggapinya seperti apa? Semakin hari semakin banyak orang yang pansos. Ya mungkin saya cuma bisa mendoakan semoga dari nama saya ini bisa mau berbagi rezeki lebih banyak lagi gitu. Saya pribadi sih nggak bermasalah ketika ada yang numpang-numpang pengen gimana rasanya diwawancarain. Akhirnya dia buat fitnahan, buat apa ya, hal-hal halu lah bisa dibilang ya. Fitnahan-fitnahan yang tanpa ada bukti, ya kan? Mereka kan yang diomongin mereka tuh ada buktinya, ada videonya. Mana? Coba dong tunjukin dong, jangan ngomong doang gitu. Karena anak TK pun bisa ngomong gitu. Maka dari itu ya, saya pribadi ketika ada yang fitnah-fitnah seperti itu ya, saya pastikan pengikut saya atau follower saya atau yang suka sama saya, yang mendukung saya, ini juga nggak ngefek gitu. Karena pendukung saya kan pasti ngelihat bukti, nggak cuma ngomong doang gitu. Karena kalau ngomong doang siapapun juga bisa ngomong doang. Jadi nggak terlalu berefek sama saya. Misal kalau soal Mbak Rara ini banyak banget netizen yang mendukung kamu. Netizen banyak ngomong gini, iyalah kalau pawang hujan itu kan cenderung gampang banget nih karena nggak bisa dibuktikan dan keberhasilannya juga 50-50. Itu kata-kata saya semua sebenarnya. Oh iya. Netizen. Oke. Gimana Iya. kamu menanggapi ternyata banyak juga netizen yang nggak sependapat sama kamu? Ya alhamdulillah sih, dari hal tersebut banyak netizen yang mulai bisa berpikir kritis, terus juga berpikir waras gitu. Alhamdulillah saya melihat perkembangan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik gitu. Tapi soal somasi yang diberikan Barara ini udah lewat dari 3 kali 24 jam, dan permintaannya itu cuma only maaf gitu. Apakah bersedia melakukan itu? Minta maaf atas dasar apa? Saya nggak berbuat kesalahan apapun. Karena Masa orang edukasi harus minta maaf? ya Yang karena harusnya minta maaf kan yang membohongi publik. tudingan Rara, Marcel sebut singing ball itu tuh menjurus ke dia gitu, dan dia Nah itu merasa kan GR aja. Yang main singing bowl kan banyak. Saya menjelaskan singing bowl itu tradisi Tibet, bukan tradisi Indonesia. Iya, sedangkan saya menjelaskan itu singing bowl itu aslinya untuk terapi, bukan buat geser hujan. Kan itu edukasi. Jadi siapapun, kalaupun di luar sana ada bukan dia tuh yang mainin. Jadi siapapun yang mainkan singing bowl, misalkan untuk bersihin rumah. Lah ini kan aneh, bersihin rumah pakai sapu bukan singing bowl gitu. Ya saya menjelaskan edukasi itu masa harus minta maaf. Yang harus minta maaf yang menggunakan itu untuk hal yang salah gitu. Jadi sebenarnya dia um,
membandingkan dengan kata-kata contohnya CR7, kita udah tahu menjurus itu ke siapa gitu, Ronaldo, which is Ronaldo gitu. Kalau singing ball itu menjurus ke dia gitu. Nah itu Loh. dari kata-katanya itu dia tersinggung. Iya, semua orang berarti dia merasa. Iya kan, yang tersinggung itu kan berarti yang salah. Iya, Yang saya betul. bongkar itu kan yang salah. Yang saya bongkar yang nipu. Yang tersinggung berarti mereka-mereka yang nipu kan gitu. Tapi ada gak sih ketakutan karena ini kan bunyinya dari awal juga somasi itu kan pasti ntar ada proses hukumnya yang bakal di konsekuensinya yang bakal Iya, silakan. Marcel terima. Itu Marcel gimana? Ya silakan aja, karena memang saya berharapnya tuh kan selama ini kan kayak dilaporin, diapain, saya diem aja kan. Ini ibaratnya tuh saya menebar jaring. Ketika jaring saya udah banyak yang masuk, baru saya tangkap, saya angkat. Jadi sekali tepuk, banyak lalat yang saya matikan. Jadi memang saya tinggal nunggu nanti Itu siapapun. maksudnya gimana sih? Diangkat, ditepuk, lebih eksplisit mungkin seperti apa? Iya, jadi gini loh kan, kayak saya diem aja nih, bukan berarti diem, tapi memang membuka jaring. Biarkan masuk, kan yang membuat tuduhan palsu nantinya bisa dijerat hukum kan. Nah jadi sekali bergerak, saya bisa langsung banyak nangkep gitu. Jadi memang sengaja menjaring para perdukunan ini agar bisa saya jaring dan saya angkat dan masyarakat bisa terbebas gitu. Jadi biarin aja dulu mereka muncul sendiri. Iya ya. betul, biarkan muncul dulu. Nanti sekali saya bergerak, sekali tepuk, banyak lalat dan banyak nyamuk yang tertangkap gitu. Tapi kalau menurut kamu pawang hujan tuh masuk kategori hukum? Pawang hujan masuk ke perdukunan. Kenapa? Karena Buya Yahya pun mengatakan hal tersebut. Oke. Buya Yahya dari NU itu ustadz yang sering saya dengarkan juga ceramah-ceramahnya, karena kalau udah nyindir tentang perdukunan tuh wah keras banget ya. Jadi memang masuk pawang hujan itu ke perdukunan, karena memang kalau dalam Islam sendiri yang mengatur hujan itu nggak bisa manusia, malaikat itu diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan manusia yang bisa menurunkan dan menghentikan hujan gitu. Berarti artinya ada pawang hujan atau dukun pawang hujan yang benar bisa atau semuanya? Pawang hujan aslinya dari apa yang saya pelajari adalah dia mengenal bentuk-bentuk awan. Oke. Bukan ngaku-ngaku bisa geser hujan, bukan. Jadi misalkan di hari H nih, dia dapat tanggal, saya mau butuh pawang hujan untuk nih, saya mau ngerjain proyek ini. Dia akan ngelihat awan, ini kira-kira hari ini hujan atau enggak. Jadi kayak konsultan. Oke, iya. Lebih tepatnya kayak gitu pawang hujan, bukan kalau zaman dulunya sih kayak apa, pakai lidi, cabai ditusuk-tusuk, terus ditaruh-taruhin biar nggak hujan. Itu kembali lagi ke kepercayaan kan. Kalau saya pribadi tidak mempercayai. Cuma kalau misalkan mau mempercayai hal tersebut ya silahkan. Saya cuma mengedukasikan kalau hal tersebut tidak berefek sebenarnya, hanya lambang doang gitu. Berarti lebih mengantisipasi ya daerah sini akan hujan. Iya betul. Dan hujannya lama atau enggak, terus juga perkiraan hujannya seperti apa gitu. Dari tiupan angin juga gitu sih, dari arah angin. Tapi kalau pawang hujan bisa dibuktikan nggak sih? Saya maksudnya keaslian atau kepalsuan? Ya silakan buktikan. Kalau misalkan pawang hujan ada, seharusnya banjir di Jakarta sudah tidak ada, ya kan? Seharusnya dari zaman dulu kalau pawang hujan itu beneran, banjir Jakarta panggil pawang hujan. Dan seharusnya kalau ada pawang hujan yang bisa nurunin hujan, ngatur hujan gitu ya, mau turunnya 10 menit atau rintik-rintik doang atau hujan deras, seharusnya para pemain film, produser ini sangat memerlukan. Karena kan ada adegan film yang butuh hujan, nggak perlu lagi pakai selang. Iya kan, minta aja bang hujan, turunin hujan dong 10 menit gitu. Iya kan, tapi faktanya kan nggak ada, pakainya selang. Terus kalau misalkan kebakaran hutan sampai sekarang kan sulit buat memadamkan. Panggil pawang hujan kalau misalkan pawang hujan itu ada untuk memadamkan kebakaran hutan. Jadi kesimpulannya nih Bang Marcel nih setelah Rara mensomasi ngancem bukan yang ngancem somasi kan. Kesimpulannya itu apa yang dilakukan Rara itu menurut Bang Marcel itu apa gitu Bang? Apa? Ya. Ya seperti yang saya bongkar. Gitu aja. Apakah pansos atau apa gitu? Oh, kalau ke saya itu ya mungkin pansos aja sih. Pansos terus pengen eksis aja biar nggak hilang kan namanya. Ya saya cuma bisa mendoakan semoga bisa jadi penyanyi juga kayak yang udah-udah. Ya kan, nanti bikin lagu ya kan. Bikin lagu jadi penyanyi nanti ya kan mungkin. Itu yang diharapkan Bang Marcel Ya ke kan, Rara jadi gitu. rezekinya jadi lebih baik kan. Entah itu jadi pemain film atau kayak gimana kan gitu, sering muncul di TV ya. Saya doakan bisa membuka rezeki baru sih. Walaupun lewat menjelek-jelekan saya pribadi nggak apa-apa. Mau dijelekin mau gimana, saya pun
manusia biasa banyak kejelekan memang. Jadi kalau saya malah khawatir ketika dipuji-puji berlebihan. Ketika dipuji berlebihan ini bisa meninggikan hati kan. Itu sih yang baik. Sedikit lagi saya, kita tahu si Mbak Rara ini viral ketika di Mandalika gitu ya. Nah, setelah dari situ dia kerap kali digunakan untuk itu dipakai jasanya untuk event-event skala besar yang notabene dilakukan di selenggaraan pemerintah. Nah, yang bikin saya bingung dari banyaknya event yang di situ ada Mbak Rara kerap kali gagal. Iya. Tapi kenapa masih aja dipakai itu orang? Ini Oke. satu bentuk merosotnya moralitas bangsa atau seperti apa menurut kamu? Oke, saya pernah mendiskusikan ke salah satu tim kreatif TV, dia juga pernah pakai. Oke. Saya tanya nih, bukan pakai yang itu ya, pakai pawang hujan lain. Kenapa lu kalau di setiap event masih pakai itu gitu? Ya Lasel, sebenarnya nih kan kita tim kan pengennya eventnya sukses. Nah, bayangin kalau misalkan kan kita diminta untuk nyariin di BMKG tuh hujan atau enggak, hari apa yang kira-kira enggak hujan. Nah, bayangin kalau misalkan kita nggak bawa pawang hujan, yang disalah-salahin kita. Nah, kita berusaha mengkambing hitamkan ke hal yang lain. Iya, makanya ketika atasan kita nyalahin ternyata hujan, loh kita udah usaha pawang hujan, iya, salahin dia dong gitu. Jadi memang untuk disalah-salahkan. Gitu. Fungsinya untuk disalah-salahkan. Banyak ada teman-teman pengusaha saya juga yang kru-krunya tuh pakai pawang hujan. Saya tanya kayak gitu juga. Daripada kita yang disalahkan, dia aja nih. Orang kita udah ini gitu, bayar, ya. Dia nih emang nggak bisa gitu. Ntar kan dia alasan lagi kan. Sebelah sana ada hujan, sebelah sana ada hujan. Jadi digeser ke sini, alasannya gitu kan. Ya biarkan. Tinggal nyari alasan doang. Jadi tinggal nyari alasan. Karena sulit untuk menerima tanggung jawab yang kalau disalah-salahkan gitu kan. Kalau eventnya gagal udah keluar berapa puluh juta atau ratusan juta. Daripada dia yang disalahkan orang lain, dia bayar berapa juta doang langsung gitu. Oke. Marcel, ini dari niat awal membongkar perdukunan ya. Terus juga sama Gun Samsudin kan juga dibongkar juga gitu kan. Tapi ini kemarin ada yang menuding Menuding apa? bahwa Marcel dengan Gun Samsudin itu hanya settingan belaka. Oh, Siapa namanya? Mbah Garing dan Mbah Garing. Bang dibilangnya Awai. apa? Gimmick gitu. Hanya settingan. Settingan Hanya sama settingan. Sejak kapan jadi settingan? Orang gini, orang waras nih ya. Kalau orang waras mikir, kalau itu settingan, ngapain saya sampai diintimidasi di sana tuh? Terus ngapain saya sampai dilaporin? Sekarang proses laporannya masih diproses dan saya masih terus komunikasi sama polisi. Ini laporannya kayak gimana? Karena saya pastikan saya akan laporkan balik dan saya penjarakan si Mas Udin. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya penjarakan. Karena masih diproses sekarang kan, kemarin saya udah dipanggil panggilan pertama nih. Ya kan? Ini saya masih nunggu kabar dari polisi. Ini diproses atau enggak laporannya nih? Masuk delik atau enggak? Kalau enggak masuk delik dan ada putusan udah diberhentikan atau Mas Udin mencabut laporan, langsung saya laporin balik dengan tuduhan palsu, tuduhan atau fitnahan. Beneran saya penjarakan sumpah kalau Mas Udin. Jadi kalau ada yang bilang settingan dari mana? Buktiin dong. Ya kalau misalkan dibilang settingan asal ngomong doang, itu kan asal ngomong doang kan, nggak ada bukti apapun kan. Kalau asal ngomong doang, saya juga bisa. Yang bilang settingan itu dulunya cewek, sekarang berubah ganti jenis kelamin jadi cowok. Nah, asal ngomong kan, gitu. Tapi ya juga mungkin ada perbincangan, mungkin sebelum ke Blitar ada perbincangan dengan Nggak ada. Gus Samsudin Nggak gitu. ada. Totalitas nggak ada. Karena sebelum ke Blitar itu saya coba kontak seluruh adminnya, tidak mau respon. Ya kan, tidak merespon. Saya kontak pengacaranya bilang, loh itu urusan kamu sama Mas Udin, bukan urusan saya itu hukum. Kan ada di video saya tuh sampai sekarang. Nah akhirnya dengan begitu saya kontak si Mas Udinnya juga nggak respon, saya kontak adminnya nggak respon, dia malah bikin undangan terbuka, bilangnya saya fitnah lah. Akhirnya viewersnya itu nyerang saya, ya saya samperin langsung. Nah seminggu setelah saya diintimidasi di sana, kan kita pulang tuh. Dan sebelum Mas Udin ngelaporin ke polisi, itu memang kita pernah komunikasi seminggu setelah kejadian itu. Seminggu atau 8 hari gitu. Saya teleponan sama dia, ini gimana nih, jadi kapan pembuktian gitu. Mas Udin minta damai. Lah saya nggak mau bagaimanapun alasannya, lu harus bilang ke media.
kalau pengobatan lu itu cuma sekedar trik gitu. Saya tuntut kayak gitu di rekaman teleponnya. Ada rekamannya sampai sekarang. Kalau Mas Udin sampai berani ngomong, ya udah keluarin aja rekamannya. Play, saya akan play kok. Saya nanti akan panggil wartawan, teman-teman wartawan, kita play bareng-bareng. Tapi kan sampai sekarang dia nggak berani tuh. Coba play dong rekaman suaranya. Kalau saya tanpa izin dia saya play, saya kena pasal. Iya dong, ya kan. Maka dari itu, ayo kalau berani Mas Udin bilang dong. Coba play rekaman kita telepon gitu. Saya telepon bertiga. Ada teman satu saya lagi. Ini yang menghubungkan saya sama Mas Udin. Karena tadinya tuh saya nggak punya nomornya sama sekali, punyanya nomor adminnya. Saya kontak seluruhnya nggak ada ngerespon. Terus akhirnya si Joko Arek saya sebut ya, Joko Arek ini dia membantu untuk membuat pembuktian daripada berkepanjangan lagi. Karena Mas Udin waktu itu mau ngelaporin saya pribadi silahkan laporkan. Saya jadi ada delik untuk melaporkan Mas Udin kan, kalau dilaporkan. Saya malah seneng banget kalau dilaporin gitu. Dan akhirnya kita sebelum dia buat laporan, Joko Arek nih bilang ke saya, Sel, nih Mas Udin mau nelfon lu nih gitu. Kita telepon bertiga aja gitu. Ya udah akhirnya bertiga. Tadinya tuh udah dia mau pembuktian tadinya. Tadinya udah mau mengakui pengobatannya cuma trik. Kita mau ketemu di tempatnya Joko Arek untuk Mas Udin mengakui semua pengobatannya trik, kontennya itu cuma hoax atau settingan doang gitu. Tadinya. Tiba-tiba pas selesai malam itu teleponan, besoknya buat laporan. Ya, saya pikir berarti ngomong doang nih. Mau ngaku-ngaku ke masyarakat, mau jujur ke masyarakat. Ya udah, kalau udah kayak gitu kita lanjutin aja gitu. Sekarang malah emang Mas Udin itu saya dapat info, Mas Udin dan antek-anteknya itu sekarang berusaha menggiring opini seolah-olah itu gimmick. Seolah-olah itu settingan untuk menaikkan nama. Sumpah nih, saya bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena ini kalau saya nggak bersumpah, nanti dibilangnya kan nggak serius. Ini saya sumpah demi Allah Azza wa Jalla, sumpah demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan settingan, nggak ada unsur gimmick sama sekali, dan memang beneran saya datang ke sana untuk pembuktian, untuk mengedukasi masyarakat agar tidak ada lagi yang berobat ke sana. Gitu. Jadi karena banyak banget. Jadi Joko Arek ini kontribusinya hanya untuk mediasi ya? Iya, kontribusinya Bang Joko Arek itu untuk mediasi dan tadinya sebelum laporan dibuat gitu, untuk mediasi dan pembuktian. Karena semakin besar nih kalau sampai masuk ranah hukum gitu konsultasinya. Tadinya Bang Joko Arek itu ngebongkar-bongkarin rahasia Udin juga. Ngebongkar-bongkarin teman sama-sama lah channelnya isinya juga ngebongkarin rahasia perdukunan dulunya, terus dihack. Terus ya sekarang karena dia kenal saya lama juga, kenal Udin juga, dia berusaha jadi penengah biar nggak semakin besar untuk pembuktian. Nyatanya Mas Udin nggak mau pembuktian, malah bawa ke jalur hukum. Sekarang malah keluar-keluarnya gimmick. Sejak kapan saya gimmick? Gitu sih. Katanya ada yang invest, mungkin bukan invest, atau membiayai perjalanan ke sana gitu. Nah itu kata siapa? Buktinya mana? Nggak ada tuh, main duit-duitan nggak ada. Yang membiayai juga saya pakai duit pribadi. Saya pakai duit pribadi, sumpah. Saya naik kereta loh. Itu kenapa saya naik kereta? Itu ngirit. Kalau naik pesawat tuh mahal. Saya pakai duit pribadi, bener-bener duit dari kantong pribadi untuk ke sana tuh. Dari mulai makan, naik kereta, hotel dan lain-lain. Nggak ada masuk uang sama sekali dari manapun. Gitu sih. Ini miris, makanya fitnahan gini nih. Coba dong tunjukin bukti dong, jangan ngomong doang gitu. Tapi kamu kenal gak sih Sel sama si Mbah Gareng dan Bang Awai ini? Yang tadi Bang Awai mengaku satu perguruan sama kamu. Kalau Sebagai guru? sebagai guru. Sebagai guru. sebagai guru. Enggak sih, lebih tepatnya Bukan mengakui sih, lebih kayak ada yang bilang katanya dia sebagai guru gitu. Tapi dia nggak mengakui. oh gitu katanya. Iya. Enggak. Jadi kalau Mbah Garengnya saya nggak kenal ya. Nggak kenal. Kalau Bang Awe itu teman lama. Teman lama saya pikir orangnya bener. Gitu. Emang teman lama dan teman sharing juga. Jadi teman sharing saya banyak. Bukan dia doang. Teman sharing saya ada banyak lah. Saya nggak bisa sebutin. Ketika mau pembuktian atau mau bahas sesuatu, saya biasanya ke teman-teman sharing saya semua. Ke praktisi hipnotis, saya konsultasi semua gitu. Dan ketika saya sudah dapat titik tengahnya, baru saya bahas gitu. Baru saya lakukan pembuktian. Karena biar lengkap juga. Saya tuh kalau untuk membuktikan atau membongkar sesuatu kan nggak diambil dari satu sisi doang. Makanya kayak di sisi budaya gimana nih, di sisi gini gimana. Saya konsultasi ke banyak semua gitu. Dan kalau dibilang teman sharing saya itu guru, berarti ya OB juga guru, office boy. Di kantor ini juga guru. Saya belajar banyak cara-cara
bersihin yang tempat yang baik dan benar gitu. Terus kru-kru saya juga guru, karena kru-kru saya ini kan sering ngasih saran juga. Kita teman sharing itu banyak memang. Kalau teman sharing itu dianggap guru, berarti semua guru gitu. Semua orang yang pernah ketemu saya juga guru berarti. Karena saya belajar sesuatu hal kelebihan dari banyak orang gitu. Kalau guru secara akademis kan apa sih, kita punya Iya, ijazah belajar. dan diakui sama gurunya, ditandatangani ijazahnya Iya, gitu. iya. Ada gak sih Marcel belajar sama dia gitu terus lulus gitu kayak Enggak formalnya ada. gitu, terus Kalau belajar sesuatu nggak ada. ditandatanganin sertifikat apa Sertifikat gitu. ada. Belajar sesuatu enggak? Sertifikat hipnotis Apa? Sertifikat dulu kan saya butuh sertifikat hipnotis yang resmi. Nah, akhirnya saya nanya-nanya nih ke salah satu teman saya yang dokter. Katanya coba tuh tanya ke si itu gitu. Bang Oy. Tanya ke Bang Awe coba. Ya saya tanya nih. Ternyata dia bilangnya gitu. Ya Lasel nggak usah ikut-ikut pelatihan lah. Udah datang aja bantu isi di pelatihan saya gitu. Saya datang ke pelatihan dia bukan sebagai murid, saya sebagai pembicara. Saya diundang sama dia sebagai pembicara, duduknya di depan sama dia juga, sama salah satu dari organisasi hipnotis yang diakui resmi. Jadi bukan di murid, bukan di kursi murid, tapi di kursi depan. Saya bantu ngajarin juga di situ murid-muridnya. Saya anggap tadinya teman baik loh, saya anggap sahabat sendiri. Tiba-tiba entah apa kesalahan saya atau apa yang ngebuat dia berubah tuh. Tiba-tiba dia buat video isinya fitnahan saya semua. Judulnya teguran untuk pesulap merah. Nah itu parah banget tuh. Nah dari situlah saya mikir, wah ini nggak beres nih. Padahal nggak ada kesalahan apapun kan. Tadinya baik-baik aja teman sharing biasa. Tiba-tiba begitu bikin video. sedih Bayangin lu bang, kayak misalnya gue temenan sama lu bang. Iya. Temenan lama nih. Lu sering nanya ke gue, sharing-sharing. Terus tiba-tiba gue bikin wartawan paling ini, teguran untuk ini. Lu sakit hati gak? Sakit hati banget kan? Itu yang gue rasain pada saat itu. Gue mikir langsung, wah parah banget nih orang nih. Berarti nggak layak untuk dipertahankan pertemanannya. Dari mulai situ saya lost kontak. Saya tanya, pertama saya tanya masih baik nih. Saya tanya, ternyata dia ngakunya pansos doang. Katanya, ya elah Sel, biar rame aja Sel, biar pansos doang. Ada tuh di video saya tuh, dia ngomong kayak gitu. Biar pansos doang. Pansosnya tapi caranya nggak kayak gitulah. Parah banget gitu. Berarti dia mengakui itu kalau dia pansos. Iya ada, iya kan pernah juga kan waktu itu yang di wartawan saya play juga. Iya. Dia mengakui. Nah dari situ saya mikir wah nggak layak untuk dijadikan teman ternyata nih. Nah akhirnya saya putus lost kontak dari situ. Karena omongannya nggak konsisten kalau kayak gitu kan. Akhirnya saya putus lost kontak. Saya sampai sekarang pun masih konsultasi sama teman-teman praktisi hipnotis, praktisi supranatural lain, spiritual gitu. Kayak ruqyah, praktisi pengobatan tradisional. Sampai sekarang masih konsultasi juga, tapi kecuali sama dia saya udah lost kontak karena menurut saya nggak bisa dipegang omongannya. Betul. Gitu, terlalu banyak banget fitnahan, parah sumpah itu. Kalau sertifikat Reiki itu Hah? itu katanya Bang Awai kemarin itu palsu atau Oh katanya palsu. Heeh. Enggak saya Soalnya belajar dia ngasih bukti gitu, maksudnya ada ngasih bukti gitu. Apa? Kayak pas dilihat buktinya itu katanya palsu. enggak bisa tanyakan Asli. langsung kok. Itu asli. Iya karena kan ya kalau saya memang pakai nama asli, nggak pakai nama Marcel Radival. Kalau ngecek Marcel Radival ya jelas tidak akan ditemukan karena memang nama asli saya tadinya kan privacy. Saya kalau gelar-gelar gitu kan sertifikasi harus pakai nama asli kan sesuai KTP. Nah, akhirnya saya daftarkan Reiki itu KTP sesuai KTP gitu. Jadi kalau memang yang saya pertunjukan itu ya daminya, karena bahaya kalau misalkan yang aslinya dibawa kemana-mana dirobek hilang nanti kan, ya kan? Iya makanya kalau saya pribadi sertifikasi pakai nama asli dan itu bisa dicek kok, bisa ditanyakan. Iya. Jadi kalau apa katanya dicari tadi ditunjukin nggak ada gitu. Iya pas dia menunjukkan gitu sih buktinya gitu. Apa? Enggak sih. Sertifikasi saya Reiki dan hipnotis kan ya. Itu bisa dicek, kayak kalau hipnotis malah bisa dicek di IBH Center. IBH Center carinya tapi nama asli saya. Nama asli bukan Marcel Radival, ada. Gitu. Pas ada kok. Dari tahun 2012 soalnya itu. Reiki juga Pak Yan Nurindra kan itu. Saya belajar langsung malah Reiki Asia tuh. Saya belajar langsung datang ke seminarnya Pak Yan Nurindra. Belajar dari Reiki pertama, Reiki kedua, Reiki ketiga, Reiki Master. Gitu. Jadi kalau misalkan palsu mana buktinya? Itu kan ngomong doang kan. Jadi IBH apa? IBH Bisa Center. cek IBH .org. Center. IBHcenter.org itu sertifikasi hipnotisnya.
Nah kalau untuk Reiki, semenjak saya dapat info sih, semenjak Pak Yan Nurindra meninggal, Reiki memang vakum. Reiki Asia itu vakum, udah vakum lama. Jadi pas beliau meninggal, sampai sekarang cuma bisa dikonfirmasi ke para pemegang Reiki Asia itu, pengurus gitu, kalau mau ditanyakan. Oke. Saya juga udah tadi konfirmasi kan ke para pengurus Reiki Asia, ini gimana kok bisa muncul kayak gini. Ya Sel, kemarin ada yang nanyain atas nama Marcel Radifal, ya kita jawab nggak ada gitu, karena memang saya pakai nama asli kalau di sertifikatnya. Oke, sebenarnya gue kasihan lu banyak dituduh segala Difitnah-fitnah macam. dan sebagainya ya. Iya. Ya mau gimana lagi sih, memang Dituding. para jangan, saya udah nggak heran sih, karena nabi-nabi aja zaman dulu yang baik banget begitu ya, yang Nabi Muhammad SAW yang tidak berbuat salah sama sekali itu masih difitnah, masih dimusuhin. Semua nabi-nabi itu masih dimusuhin. Saya pun merasa dulu bingung kan, kok nabi-nabi ini dimusuhin ya, kok para rasul ini dimusuhin ya, kan mereka pribadi yang baik, kok banyak yang benci. Nah mungkin itu karena saya bertanya seperti itu ke Allah, ke Tuhan saya, sekarang dikasih jawaban. Ternyata memang memberikan menyampaikan kebenaran atau menyampaikan hal baik di tengah kebodohan, di tengah kejahatan, itu pasti banyak perlawanannya, banyak fitnahan dan sebagainya. Iya, bahkan lu dituding memecah belah bangsa, itu gimana tuh tanggapan? Ya memang betul, saya memecah belah agar bangsa ini tidak berkumpul ke kebodohan. Jadi memang harus disadarkan dan dipisahkan antara kebodohan dan kepintaran dan kewarasan. Jangan sampai masyarakat Indonesia menyatu ke kebodohan, percaya ke kebodohan. Lebih baik percaya ke Tuhannya masing-masing dan agamanya masing-masing. Karena di Pancasila nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Tapi lu nggak capek apa Sel, kayak Apa? polemik ini kan masih berlarut-larut terus gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak ngikutin dramanya kan. Saya itu nggak ngikutin dramanya. Kayak edukasi di channel YouTube saya tetap edukasi. Saya nggak meduliin orang-orang yang mau naik ke kamera lah, ya terus mau buat bikin fitnahan lah dan sebagainya kan. Nah kalau saya pribadi nggak ngurusin mereka. Mungkin mereka dengan cara itu doang bisa naik namanya di TV atau naik namanya di wartawan-wartawan gitu, ke teman-teman wartawan. Ya mungkin mereka nggak punya karya, jadi bingung juga untuk naikin nama, akhirnya dengan cara seperti itu. Kalau saya pribadi tetap fokus ke edukasi, saya nggak merasa terganggu bagaimana, karena edukasi saya tetap berjalan sebagaimana mestinya kok. Oke, siap. Dan di channel saya juga masih terus bongkarin rahasia perdukunan. Kayak terakhir kan video saya itu yang sama Baim Wong, saya bongkar keris api. Ayo, jadi nggak peduli saya dengan drama-drama mereka. Bisa mungkin gini sih, efek ini semua jadi rame, banyak yang mengatakan juga kalau cara bicara kamu terlalu keras, terlalu to the point. Ya harus. Ini memang cara yang kamu pilih untuk mengedukasi, atau sebenarnya harusnya bisa pakai cara yang lebih halus seperti apa? Iya, iya. Nah, ada kata-kata bijak, saya lupa kata bijak dari siapa ya. Aduh, saya lupa. Nanti saya coba cari lagi ya. Ada kata-kata bijak yang mengatakan bahwa ketika kamu menyampaikan sesuatu tidak dengan sederhana, berarti kamu belum benar-benar memahami hal tersebut. Nah, karena saya benar-benar memahami rahasia perdukunan ini, makanya saya to the point langsung. Kalau A ya A, B ya B, nggak muter-muter. Kalau perdukunan kan muter-muter kan, ya kan? Langsung pengang orang yang dengar. Lah iya, karena saya menyampaikan A ya A, B ya B gitu. Jadi kalau ini trik, kalau pengobatan tradisional, Kalau hal goib, saya bilang hal goib. Gitu. Sesimpel itu agar masyarakat Indonesia bisa lebih mengerti gitu dan memahami dan tidak mudah dirugikan atau dibohong-bohongi sih. So, ini kan apa yang kamu lakukan bisa dikatakan bahaya gitu ya. Nah, keluarga di rumah seperti apa, mungkin istri menanggapi apa yang kamu lakukan? Ya bahaya sih sebenarnya. Ya mungkin bahaya ya. Tapi ini terima kasih banyak untuk teman-teman semua artis, juga banyak yang mengingatkan, Sel, lu kalau cuma nyari duit dan ketenaran kayak gini tuh nggak worth it gitu. Lu resikonya terlalu besar. Saya bilang ke mereka, saya bukan untuk menyampaikan, bukan untuk ketenaran dan uang. Saya berkali-kali bilang ke teman-teman artis bahwa yang saya sampaikan ini untuk mempertanggungjawabkan kehidupan saya di kehidupan berikutnya. Jadi di kehidupan berikutnya kalau saya ditanyain apa hal yang udah lu lakuin atas apa yang gue titipin ke lu, kayak Tuhan saya nanya kayak gitu, saya bisa jawab. Saya menerima jadwal dari pagi ke pagi untuk menyampaikan edukasi tentang perdukunan itu, ya itu dekat dengan kebohongan gitu. Jadi hati-hati, dan saya udah berusaha mengedukasikan ini. Kalaupun masih ada yang percaya perdukunan, saya angkat tangan. Biarkan itu jadi tanggung jawab dia dengan Tuhannya. Kalau istri sendiri sempat mengingatkan gitu?
Istri khawatir aja sih kalau mau pembuktian. Orang tua juga gitu khawatir kalau mau pembuktian. Istri saya tuh mengingatkan berkali-kali jangan balesin DM cewek-cewek TikTok. Oke. Berkali-kali karena wah banyak banget ya Lebih kayak khawatirnya ke cewek-cewek. iya, lebih khawatir ke wanita-wanita TikTok, wanita-wanita di Instagram karena banyak tuh. Ya sayang banget Bang Marcel udah punya istri. Ya kalau kayak Bang Marcel mah jangan kan jadi yang kedua, jadi yang ke-14 pun siap. Gitu-gitu banyak loh. Nah istri saya tuh khawatir gitu. Kayak misalnya Bukan khawatir santet serangan Iya. gitu, nggak khawatir justru. enggak, karena istri saya tahu juga rahasia-rahasianya. Oke. Iya dari situ loh istri saya jadi banyak apa ya kayak membatasi gitu. Banyak yang biasanya saya main HP nggak dilihat jadi dilihat. Jadi ngecekin HP gitu. Jadi makin dekat juga hubungannya sebenarnya. Iya jadi lebih was-was ya. Bukan terhadap perdukunan tapi terhadap wanita-wanita itu. Gitu sih. Kalau untuk profesionalitas nah ini Oke. kan banyak tuh saya di media-media tuh kayak nyuapin wanita gitu kan. Iya, iya, iya. Kan banyak tuh. Itu sempet tuh istri saya tuh ada media nih wartawan-wartawan yang ngeliputnya seolah-olah itu istri saya tuh. Oh, oke. Kayak Marcel Radival sampai malam hari tetap syuting dan ditemani Tika Megalestari. Pas videonya video cewek lain, wah abis tau gak lo media-media makanya kalau beritain tolong yang bener karena saya yang sakit saya yang dihukum tuh langsung dibilang gitu tuh kan makanya jangan genit-genit padahal mah itu kan itu konsepnya saya lagi main sitkom lagi main film buat di YouTube gitu itu untuk saya adegannya pacaran sama dia jadi ya harus gimmick beneran harus kayak pacaran gitu diberitain aduh itu istri saya abis saya diamuk-amukin. So, mungkin sedikit lagi. Sudah ada upaya duduk bareng belum sih sama Mbak Rara? Apa oh kalau itu Mediasi belum gitu, belum ya? belum Belum karena ada saya yang menjembatani gitu. sibuk banget ini kerjaan jadi nggak sanggup saya untuk meladeni drama-drama kayak gitu ya kalau misalkan beneran ya buktikan aja udah gitu ya itu bantu pemadam kebakaran jadi nggak ada lagi kan kalau ada orang kebakaran turunin tuh hujan tuh Tapi ada kata ada yang akan memfasilitasi kamu mau bersedia datang nggak sih? memfasilitasi untuk pembuktian tapi Oh, bukan untuk bertemu dan tidak karena drama lagi ujung-ujungnya saya tuh nanti ujung-ujungnya saya nggak main drama aja di fitnahnya main drama apalagi saya main drama yang kayak gitu iya kalau main drama yang kayak gitu makin di fitnah lagi lu nyari ketenaran doang kan nyari duit doang kan lu nyari AdSense doang aduh saya yang berusaha untuk nggak main drama aja dituduh main drama apalagi kayak gitu nanti dianggap main drama nanti gitu. Ada lagi? Udah sih, cuma gue masih kepo nih. Soalnya kemarin, sorry nih balik lagi ke Reiki. Soalnya kemarin Bang Awai bilang kalau di search Haris Tianto itu nggak keluar katanya. Ada coba aja. Teman-teman buka semua ya. Saya mah nggak ngomong doang. Buka aja ibhcenter.org coba buka. Coba Bang. IBH. Kalau ada di Google ibhcenter.org. ibhcenter.org. Enggak cari nama gue aja bisa kok. Itu kan fitnah lagi aneh. Sumpah dah. Dia membuktikan gitu Bang. Apa? Ya dia salah nge-search sekali. IBH Center .org. Senternya Center. Oke. CENTER atau cari di Google aja IBH Center. Iya, member. Sertifikat hipnotis. Itu pakai nama asli saya. Nama asli, pakainya nama asli ya. Ini saya bantu cariin. Ini Iya. iklan. Ini pakainya nama. Yes. Oh, IBH pakainya nama bukan nomor anggota. Center. Iya. Nih. IBH Center. Iya. Nih. Lihat nih di member ya IBH Center member certificate hipnotis cari aja. Haris Pakainya nama ya. Setianto. Ini tidak ditemukan. Ada kok nih, harus nanti gue dapat. Ada kan? Iya jadi Nama, carinya nama bukan nih, nomor anggota. list hipnotis. Sorry, tadi list hipnoterapis. Saya bukan hipnoterapis.
Lu udah ini belum atasnya nomor anggota bukan nomor anggota. Bukan. Oh iya nomor anggota ya ini. Iya salah. Oh iya. Nama. Ini nih atasnya ganti dulu nih. Nomor anggota jadi nama. Oh. Cari Kalau nama. tadinya nomor anggota nggak ada. Iya, kalau nyari nomor anggota nggak ada. Nama. Nama Dan baru tuh ketik nama lu. harus cari. Yanto. Tuh, Itu ada. Ada ya? Iya. Lihat video. Sudah lebih deket, Ada ya. coba lebih deket ke kamera. Nomor asal juga. Ada. Jelas di situ ada. Iya kan, dia mungkin nggak diganti kali ya nomor anggotanya. Masih Kalau pencarian nomor ya. Iya, kalau nomor anggota harus ngetiknya nomor anggota. Carinya yang di Dan carinya di hipnotis karena saya bukan hipnoterapis. Kalau Reiki saya juga nggak tahu ngeceknya di mana ya. Karena itu vakum setelah Pak Yan Nurindra meninggal itu. Sekarang nggak tahu. Cuma harus nanya ke pengurusnya. Nanti nanti kita tanya. Hah? Iya nanti kita. Udah tanya. gue tanya ada. Udah ada. Ada juga di database mereka. ada. Malah mereka nawarin, mau nggak nih diganti namanya jadi Marcel Radival aja. Oh iya? Biar lebih terkenal gitu. Lebih dikenal gitu kan. Cuma ya tetap aja pakai nama asli kalau untuk sertifikasi ya. Karena kan hiburan ini dunia hiburan masa. Kan biar apa ngepisahin pribadi. Iya, hiburan sama dunia pribadi. Iya, betul. Gitu. Ya kan? Udah terbukti ya. Jadi yang ngomong-ngomong keluar-keluar doang kayak gitu. Aduh, buktinya mana? Orang silahkan aja teman-teman semua buktiin sendiri gitu. Kalau saya mah gitu aja. Kalaupun ada yang salah, apa kesalahan saya kan nggak ada. Saya menyampaikan sesuai fakta gitu. Jadi kesimpulannya kenapa Bang Arek sama Bang Awai melakukan hal yang kemarin, maksudnya kontes. Joko Arek nggak? Bukan, Bang Arek lagi, Mbah Gareng dan Bang Awai bongkar semuanya, bilang settingan itu menurut Marcel itu kenapa? Iya, karena mereka nggak dapat panggung. Mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak tahu saya juga. Mungkin mereka nggak dapat panggung, pengen dapat panggung juga. Karena dulu pernah chat saya pas masih temenan ya, pernah chat saya, Sel, ayo bikin sesuatu yang heboh lah. Heboh apaan tuh bang? Apaan kayak yang heboh gitu. Nah dari situ niatnya buat drama-dramaan nih dia. Nah dari situ saya udah mulai curiga, ternyata bener. Emang pengen nyari panggung aja. Ada kok kalau mau saya tampilin chatnya sebenarnya ada. Perlu nggak usah ya. Nanti nggak dapat izin saya dilaporin lagi. Aduh somasi lagi. Ya pokoknya gitulah. Oke. Siap. Intinya ya semoga mereka-mereka yang nyari panggung pakai nama saya, fitnah-fitnah saya bisa dapat pekerjaan yang lebih halal, bisa membuka rezeki juga. Saya pribadi nggak bermasalah ketika difitnah atau dijelek-jelekin, udah biasa karena saya pun merasa masih banyak dosanya dan dosa saya perlu dikurang-kurangi dengan hal-hal yang semacam itu. Karena kalau dalam Islam kan ketika ada yang mengejek kan dosa kita kurang, pindah ke dia kan. Ya alhamdulillah, semoga ibadah-ibadah saya yang masih telat-telat atau masih bolong-bolong bisa termaafkan karena dihina dan difitnah-fitnah kayak gitu sih. Amin. Gitu sih. Saya cuma bisa berdoa semoga mereka dapat pekerjaan yang lebih halal dan bisa membuka peluang pekerjaan. Karena kan saya nggak bisa membuka peluang ke pekerjaan banyak. Ya semoga nanti hasil kerja sama Bang Rudi Salim ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Oh ya, gimana tuh kelanjutannya sama Apa? Rudi Salim? Berarti udah fix ya di akuisisi apa di apa sih? Di invest. Di invest aja kan? Iya, di invest di Datang cuma tambahan aja. Iya, diinvestasi dan dikembangkan lagi. Bang Rudi Salim itu bukan hanya sekedar nih gue beli, nih gue kasih dana terus dia nyari keuntungan dari saya, nggak kayak gitu. Bang Rudi Salim alhamdulillah banget mau membimbing saya, benar-benar membimbing gimana cara membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, gimana cara meningkatkan hidup di dunia bisnis gitu, meningkatkan penghasilan, meningkatkan diri agar lebih bermanfaat lagi ke masyarakat Indonesia gitu. Alhamdulillah sih. Lagi masih proses, studio masih dibuat. Nanti akan banyak konten-konten baru dan lebih sering karena kan channel saya uploadnya seminggu sekali. Oh gitu. Uploadnya Dibuat setiap hari. Tapi kenapa nggak dibuat setiap hari? Enggak, karena dari dulu kan untuk kayak perdukunan yang saya mau bongkar itu benar-benar saya detailin loh. Research ya? Bener-bener ini Ada yang dulu, saya ada sampaikan riset dulu. beneran harus fakta loh, gitu. Beneran harus ini nggak nyinggung budaya loh gitu. Dan kalaupun ini budaya saya harus membersihkan budaya tersebut Betul. agar tidak disalahgunakan. Jadi memang researchnya tuh lama. Satu hal yang saya bongkar tuh bener-bener fakta yang saya tampilkan, fakta doang. Nah dari Bang Rudi Salim ini ngajarin, Bang Rudi ngajarin Sel, mendingan lu nih bisa buat konten ini nggak harus perdukunan terus loh. Kayak edukasi penipuan kan, penipuan bukan perdukunan doang, ada lagi hal-hal lain. Jadi ya alhamdulillah banyak dapat masukan, banyak juga dapat saran-saran sih.
Siap. Thank you. Ya. Mas.